でもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっと Hi everyone, my name is Maula Samrotul Fuada. I am jury in Basic Education in Sultan Ageng Tirtayasa University. And this time, I will explain the basic material about global warming. Before we start to study, let's pray together. Bumi merupakan tempat tinggal manusia yang paling nyaman dan aman untuk dihuni. Kondisi udara yang baik, air yang bersih dan segar, dan pepohonan yang hijau. Namun, itu ekspektasi manusia saat ini. Bumi kita yang sekarang kurang nyaman untuk dihuni. Polusi di perkotaan, kebakaran di hutan, pencemaran air, serta pemanasan global terjadi pada bumi saat ini. Lalu, apa sih pemanasan global itu? Apakah seperti bumi yang sedang direbus atau bumi yang sedang dibakar? Tentunya bukan seperti itu. Pemanasan global atau yang biasa disebut dengan global warming. Nah, pemanasan global adalah proses peningkatan suhu rata-rata di bumi. Ini adalah contoh dari pemanasan global. Nah, penyebab dari pemanasan global yaitu polusi karbon dioksida. Nah, polusi ini merupakan gas pencemar udara yang berbahaya bagi tubuh. Yang kedua yaitu penggunaan bahan kimia. Sadar atau tidak, hampir setiap hari kita menggunakan banyak bahan kimia seperti produk pembersih kamar mandi, sabun deterjen, dan disinfektan. Walau bermanfaat, bahan-bahan kimia tersebut juga bisa membahayakan kesehatan dan menimbulkan berbagai penyakit. Meski seringkali dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, menyimpan dan menggunakan produk bahan kimia tidak boleh sembarangan. Hal ini karena sebagian bahan kimia yang kerap digunakan di rumah kita memiliki potensi untuk menyebabkan keracunan yang bahkan bisa berakibat fatal. Yang ketiga, ada penebangan dan pembakaran hutan. Penebangan dan pembakaran hutan akan menyebabkan hilangnya habitat hewan dan rusaknya produsen oksigen dunia. Pembakaran lebih buruk dari penebangan karena pembakaran melepaskan karbon dioksida, karbon monoksida, dan partikulat debu ke udara yang dapat menyebabkan kerusakan saluran pernapasan pada hewan dan manusia. Dan yang keempat, ada efek rumah kaca. Apakah efek rumah kaca memiliki hubungan dengan seluruh rumahnya terisi dengan kaca, atau itu hanya istilah saja? Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami ketika gas-gas atmosfer di bumi memerangkap panas matahari. Prosesnya yaitu ketika radiasi sinar matahari mengenai bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Radiasi panas bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Panas kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara, sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap, kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Akibatnya, bumi tetap menghangat dan suhunya semakin meningkat. Gas rumah kaca tersebut membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam bumi. Akan tetapi, gas tersebut memantulkan kembali ke bumi. Dengan demikian, kondisi di bumi tetap hangat, seperti halnya rumah yang dinding-dindingnya terbuat dari kaca. Lalu, apakah efek rumah kaca memiliki keuntungan atau kerugian? Para ilmuwan yang telah mempelajari efek rumah kaca mengatakan bahwa suhu di bumi
akan lebih dingin jika tidak memiliki atmosfer. Adanya gas-gas rumah kaca inilah yang membuat iklim di bumi layak untuk dihuni. Tanpa adanya efek rumah kaca, permukaan bumi akan berubah sekitar 60 derajat Fahrenheit atau sekitar 15,6 derajat Celcius lebih dingin. Namun, efek rumah kaca pun tidak boleh berlebihan. Jika suhu bumi semakin tinggi, maka akan semakin membahayakan penghuni di bumi. Bertambahnya gas-gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca secara global. Setiap penyebab bertambahnya efek rumah kaca juga berkontribusi langsung terhadap pemanasan global, seperti 1. Energi, karena hampir sebagian besar pembangkit listrik di dunia menggunakan minyak bumi dan batu bara. Maka tentu aspek ini berpengaruh sangat besar terhadap pemanasan global. 2. Transportasi, karena hampir seluruh sistem transportasi menggunakan bahan bakar fosil. 3. Yaitu industri pertanian. Pupuk yang digunakan dalam pertanian melepaskan gas nitrous oksida ke atmosfer yang merupakan gas rumah kaca. 4. Industri peternakan sapi. Industri peternakan sapi menghasilkan gas metana yang sangat besar ke atmosfer. Yang kelima, limbah industri dan tambang industri seperti pabrik semen, pabrik pupuk, dan penambangan batu bara serta minyak bumi. Yang keenam, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang dihasilkan dari bakteri-bakteri pengurai sampah. Selanjutnya ada beberapa dampak dari pemanasan global. 1. Perubahan iklim dan cuaca. 2. Hujan asam. Hujan asam ini dapat mengakibatkan kerusakan pada benda-benda logam, merusak tanaman, mengakibatkan kesulitan bernafas, dan lain sebagainya. 3. Es kutub utara dan selatan mencair. 4. Permukaan laut naik. 5. Ekologis terganggu. Dan 6. Lapisan ozon menipis. Lapisan ozon merupakan lapisan yang menyelimuti bumi sehingga tidak terkena radiasi langsung dari sinar matahari.